Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Masya Allah, kisah nyata beranak dalam kubur. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang orang yang melahirkan di dalam kubur. Bahkan hal tersebut pernah difilmkan pada era tahun 80-an yang diperankan oleh Susana. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, sampai hari ini masih ada orang yang mempercayainya. Namun tahukah kamu bahwa ternyata kisah beranak di dalam kubur pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab? Di mana pada saat itu ada seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia, dan setelah beberapa hari kematiannya, ia melahirkan dari dalam kubur. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hal ini terjadi karena doa sang suami yang menitipkan anaknya kepada Allah. Lantas bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Berikut kisah selengkapnya. Disebutkan bahwa dari Abdullah telah menceritakan kepada Muhammad ibnul Husain, telah menceritakan kepada Ubaid ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada Hashim ibnu Muhammad al-Umari dari Zaid ibnu Aslam dari ayahnya mengatakan bahwa saat Umar bin Khattab sedang berkhutbah di hadapan orang banyak, lalu lewatlah seseorang bersama putranya yang digandong di atas pundaknya. Lalu Umar berkata, "Aku tidak melihat burung gagak yang serupa dengan burung gagak lain, melebihi keserupaan ayah dan anak ini." Dan apa yang dikatakan oleh Umar merupakan sebuah perumpamaan, di mana menurut orang-orang Arab terdahulu, binatang yang paling serupa satu sama lain dan sulit dibedakan adalah burung gagak. Kemudian orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, ibu anak ini melahirkan setelah ia meninggal dunia." Saat mendengar hal ini, Umar pun bersegera membetulkan posisi duduknya dan bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Tanyanya dengan penasaran, sebab Umar bin Khattab menyukai berita-berita menakjubkan atau aneh. Lalu orang itu pun bercerita, "Ketika itu aku ingin melakukan safar. Saat aku berjalan ke arah pintu rumah istriku bersikeras agar aku tidak pergi. Ia berkata, 'Bagaimana mungkin kau meninggalkan aku sementara aku sedang hamil?' Lalu aku pun menenangkannya dan berkata, 'Aku menitipkan janin yang berada di dalam perutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setelah itu aku pun pergi meninggalkannya.' Setelah aku pulang dari bepergianku, aku melihat ada banyak kerumunan orang di depan rumahku. Lalu anak-anak dari pamanku menghampiriku dan memberitahukan bahwa istriku telah meninggal dunia. Sehingga aku merasa sangat sedih dan terkejut karenanya. Aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu pada suatu malam ketika aku duduk di baki bersama dengan anak-anak pamanku untuk makan malam, lalu tiba-tiba aku melihat ada asap yang keluar dari kuburan istriku. Lantas aku bertanya kepada anak-anak pamanku, apa ini? Mereka menjawab, kami tidak tahu, kami hanya melihat asap setiap malam di kuburan istrimu. Lalu aku berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang istriku. Dia sering berpuasa dan dia adalah wanita yang mulia. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menghinakannya. Lalu aku pun mengambil kapak dan bergegas menuju kuburan itu. Sementara anak-anak pamanku mengikutiku dari belakang. Dan ternyata kuburan itu terbuka. Aku melihat anak ini berada di pelukan ibunya. Lalu aku mendekat. Dan tiba-tiba ada suara yang berbicara padaku. Wahai orang yang menitipkannya kepada Tuhannya, ambillah kembali titipanmu. Jika seandainya engkau juga menitipkan ibunya, maka tentu engkau akan mendapatinya juga. Kemudian setelah melihat sang anak dalam pelukan ibunya tersebut, maka pria itu berkata, aku mengambil bayi tersebut dan selanjutnya kuburan itu tertutup kembali. Di mana dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa jika saja laki-laki itu juga menitipkan istrinya kepada Allah, maka bisa saja ia akan menemui istrinya tersebut. Dengan kata lain bahwa istrinya masih hidup, namun takdir Allah telah tetap dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan lelaki itu untuk tidak mengucapkan doa tersebut. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah nyata wanita yang sering sholat malam tapi malah masuk neraka. Ternyata inilah penyebab utamanya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Hal inilah dikenal sebagai istilah hablum minallah dan hablum minannas. Artinya bahwa selain harus menjaga hubungan kita kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang. Jika tidak, maka akan menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita yang rajin melakukan sholat malam dan banyak bersedekah, akan tetapi malah termasuk ke dalam penghuni neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita ahli ibadah. Namun ia justru suka menyakiti tetangganya. Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari. Dia melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah, namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Nabi SAW menjawab, "Ia dan kebaikan padanya termasuk penghuni neraka." Dalam riwayat lainnya disebutkan, Nabi SAW menjelaskan, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain, dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya, seluruh amal ibadahnya menjadi hancur karena dia mempunyai akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak yang baik. Berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga harus banyak berbuat baik kepada sesama manusia, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita. Akibat sombong dan zalim, jamaah haji ini mengalami kejadian aneh saat itu juga. Menzalimi orang lain baik ketika di tanah air maupun ketika di tanah suci, maka balasan setimpal akan menghampirinya. Balasan menzalimi orang lain bukan di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan balasan. Hal tersebut seperti yang dikatakan Mutawif, bahwa pernah dialami jamaah haji yang strata sosialnya tinggi, namun memiliki sifat sombong dan menzalimi orang lain, sehingga mendapatkan balasan saat itu juga. Mutawif mengatakan ada dua rombongan haji yang bisa dikatakan dari dua rombongan ini berbeda-beda dalam strata sosialnya. Ada yang tinggi dan rendah, namun kedua rombongan itu berangkat haji bersamaan karena dalam satu travel. Namun ketika berangkat menggunakan mobil yang berbeda, ketika sudah melaksanakan sebagian rangkaian ibadah haji, pas ketika berada di Muzdalifah, tentunya orang yang harus bermalam mengambil batu untuk melempar jumroh Aqobah, Ula, Wusta, yaitu sebanyak 21 batu. Namun berbeda dengan jamaah yang strata sosialnya tinggi ini, mereka enggan mengambil batu sendiri, sehingga dia menyuruh orang yang strata sosialnya bisa dikatakan rendah untuk mengambilkan batunya. Mereka yang strata sosialnya tinggi menyuruh untuk mengambilkan batu. Mereka mengatakan kepada jamaah yang stratanya rendah, pada saat itu diminta batunya berikan ke saya. Kata Mutawif, jamaah yang strata sosial bisa dikatakan rendah ini mau dan bahkan membawanya ke Mina. Namun ketika di Mina, kedua jamaah haji ini heran karena batu yang sudah benar-benar dibawa untuk jamaah yang strata sosial tinggi hilang seketika. Ketika sampai di Mina pada saat mau lempar jumroh, batu yang sudah diambil jamaah ini hilang, kata Mutawif. Dari kejadian tersebut, jamaah yang strata sosial tinggi tersebut menyesal karena telah memiliki sifat sombong, sehingga harus gagal melaksanakan sebagian rangkaian ibadah haji. Pada saat akan melemparkan jumroh, mereka tidak bisa melakukan lemparan jumroh tersebut, kata Mutawif. Itulah kisah jamaah memiliki sifat sombong dan zalim terhadap orang lain, membawa mudarat untuk dirinya sendiri. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.